Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. Hadir mi wajibnya wajibnya. Wafuruhim muslim. Syaulilah ilahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita di setiap akhir bulan, yakni mengkaji fikih ibadah. Kebetulan pada malam hari ini tema yang akan kita pelajari adalah tentang satu tema yang penting kita ketahui, terutama di malam-malam dingin seperti ini, Pak. Di musim hujan, musim dingin, ini perlu kita mempelajari satu bab penting ini. Bab penting yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang faslun fil husli, bab tentang cara mandi wajib. Kalau kemarin kan sudah yang enak-enak tuh, yang kita bahas itu kemarin tentang sebab-sebab diwajibkannya mandi. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang menyebabkan kita wajib mandi, maka sekarang kita akan bahas tentang cara mandi itu sendiri. Kenapa kok pembahasan ini begitu penting? Karena minggu-minggu ini, lebih tepatnya itu 2 sampai 1 bulan akhir-akhir ini, ada beberapa orang yang pernah saya temui, dan ternyata orang itu talangpong, Pak, lesepong, sudah cukup berumur, umurnya itu kira-kira ya 30 sampai 40 tahun ke atas. Nah, ternyata yang mengejutkan adalah mereka itu masih belum mengetahui bagaimana cara mandi wajib. Nah, salah satu diantaranya waktu itu ada yang pernah nanya ke saya begini, Pak, ketika kita mandi itu, mandi wajib, apakah mandinya itu seperti biasa? Saya tanya, seperti biasa itu maksudnya gimana? Ya tinggal mandi aja, tanpa niat. Iya, tanpa niat. Saya bilang enggak begitu caranya. Harus kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, saya bilang. Kemudian saya jelaskan terkait dengan tata cara mandi wajib itu. Ada lagi orang datang sama nanya seperti itu, nanya tentang bagaimana cara mandi wajib yang baik dan benar menurut aturan syariat. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul dalam pikiran saya itu adalah, terus mandinya selama ini gimana? Kalau mandinya tidak sah, dalam arti tidak tahu, maka itu akan berbahaya sekali, terutama pada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Berarti dengan begitu, puasanya tidak sah, kemudian sholatnya tidak sah, wudhunya tidak sah, dan seterusnya. Ada dampak yang itu akan terus terjadi hanya karena kita tidak mengetahui bagaimana cara mandi wajib. Sebenarnya caranya itu gampang. Nah, di sini saya akan bacakan dulu kitab Safinatun Najah, baru kemudian di akhir nanti akan saya jelaskan secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ghusli, bab tentang mandi.
Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib. Furudul ghusli ithnani. Fardunya mandi itu ada 2. Jadi ketika mandi harus melakukan 2 hal ini. Yang pertama adalah an-niyat, yakni niat. Kemudian yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma, yakni meratakan air ke seluruh tubuh. Penjelasannya cuma sesingkat itu di dalam kitab. Wallahu a'lam. Sekarang saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli ithnani. Fardunya mandi itu ada 2. Jadi 2 ini harus dilakukan. Kalau salah satunya ditinggalkan, maka mandinya itu tidak sah. Nah, cara mandinya gampang. Ithnani ada 2. Enggak seperti wudu. Wudu kan ada 6 gitu. Niat, membasuh wajah dan seterusnya. Kalau mandi enggak. Ada 2. Yang pertama adalah an-niyat, niat. Niat sebagaimana yang kita ketahui adalah ucapan hati. Yang disebut niat itu berarti ucapan hati yang dilakukan berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan. Semisal kalau wudu, ketika membasuh wajah, maka berbarengan dengan membasuh wajah itu kita mengucapkan niat dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, kalau mandi juga sama. Niat ini dibaca dalam hati, kemudian berbarengan dengan mengguyur air, menyiram air ke seluruh tubuh. Niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau mau ditambah minal haidi boleh, silahkan. Yang penting dalam niat itu kita meniatkan diri untuk menghilangkan hadas besar. Kalau pakai bahasa Indonesia gimana? Boleh, misalnya ada mu'allaf lah, kemudian tidak begitu akrab dengan bahasa Arab, sehingga niatnya saya niat mandi wajib, atau saya niat mandi besar, mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, misalnya begitu. Tidak masalah, silakan. Pakai bahasa Cina, pakai bahasa Melayu, yang penting niat itu dibaca dalam hati. Kemudian yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Yang dimaksud dengan meratakan air ke seluruh tubuh itu adalah air zahirihi bil ma. Meratakan air ke seluruh tubuh yang tampak. Itu maksudnya. Jadi, yang terpenting dari mandi wajib itu selain niat adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, yang mana itu adalah bagian-bagian tubuh yang tampak. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian ada beberapa persoalan yang seringkali muncul terkait dengan mandi wajib. Persoalan itu adalah begini, ini kalau nggak salah 3 atau 4 kali saya pernah ketemu dengan orang yang nanya masalah ini. Jadi kalau semisal dia itu lihat di TikTok, Pak. Lihat di TikTok, di Instagram, di HP lah kira-kira begitu. Ada satu penjelasan, yang penjelasan itu karena videonya pendek, akhirnya kepotong-potong, tidak komplit, tidak lengkap. Di video itu dijelaskan katanya, kalau semisal mandi wajib, maka jangan pakai sampo atau sabun dulu. Mandi dulu, ratakan air dulu, baru kemudian diperbolehkan untuk menggunakan sampo dan sejenisnya. Udah titik sampai di situ, sehingga orang yang nonton itu menganggap bahwa oh berarti kalau mandi wajib itu tidak boleh pakai sabun, pakai sampo. Yang pertama, yang kedua ada yang sebaliknya. Itu minggu terakhir ini. Ada ibu-ibu itu nanya, mereka itu mengira kalau mandi wajib itu harus pakai sampo, pakai sabun dan sejenisnya. Harus begitu katanya. Saya bilang mandi itu yang penting niat sama meratakan air dah selesai. Artinya ketika misalnya ada seorang perempuan lagi melakukan perjalanan jauh, katakan dari Singkawang ke Pontianak. Kemudian di masa-masa itu ternyata dia itu sudah suci. Katakanlah lagi haid, kemudian sudah suci. Sementara ketika di perjalanan itu sudah waktunya sholat. Maka apa yang harus dilakukan seorang perempuan? Yakni mandi. Entah misalnya mampir ke masjid, kayak mandi, suar selesai. Cukup air itu rata ke seluruh badan, selesai. Habis itu mandi, nggak perlu kemudian pakai pakai sampo, kemudian pakai sabun, pakai
Apa untuk alis biasanya itu ibu-ibu tahu ya? Eyeliner, apa eyeliner? Begitu itu. Kemudian ada apalah pokok alat-alat make up dan seterusnya. Nah, itu ribet. Jadi untuk mensucikan diri dari hadas besar cukup dengan niat dan meratakan air di seluruh tubuh, selesai. Nah, terkait dengan pakai sampo atau sabun tadi. Nah, jadi ketika mandi wajib itu kan pakai air. Nah, air yang kita gunakan itu harus air yang suci dan mensucikan. Air yang suci maksudnya apa? Air yang kalau semisal kena ke baju, kemudian bajunya kita pakai sholat, maka sah sholat kita, masih bisa. Itu yang disebut dengan air suci. Plus mensucikan, maksudnya adalah air tersebut selain suci juga bisa digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Itu maksudnya. Nah, salah satu air di antara 5 jenis air yang ketika dipakai untuk wudu atau mandi wajib dan tidak sah adalah air mutaghayyar namanya. Mutaghayyar itu artinya berubah. Air yang berubah karena apa? Salah satunya adalah air yang berubah karena tercampur dengan benda suci. Contohnya ada air kemudian kecampur dengan sabun, sehingga ketika air sabun itu kita pakai untuk mandi wajib, maka mandi wajibnya tidak sah. Kita pakai untuk berwudu misalnya, maka wudunya tidak sah. Itu yang dimaksud dengan air mutaghayyar. Nah, bagaimana untuk kasus mandi? Pakai sampo, pakai sabun itu. Maka ketika mandi, jalan yang paling aman, saya jelaskan ini yang paling aman dulu, biar tidak salah paham. Jalan yang paling aman itu adalah memang pertama niat meratakan air di seluruh tubuh. Air sudah kita yakini sudah merata ke seluruh tubuh, baru kemudian kalau mau pakai sampo, pakai sabun silahkan. Itu cara yang paling aman. Kenapa? Karena sekali lagi furudul husli yang wajib itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Sehingga ketika air sudah kita pastikan merata ke seluruh tubuh, mau pakai sampo dan seterusnya aman. Karena ketika air sudah rata, mandi wajib kita itu sah. Nah, kemudian cara yang kedua, ini cara yang agak rawan. Saya bilang rawan itu karena memungkinkan untuk tidak sah, tergantung orangnya, cara mandi orangnya gimana. Misalnya ketika mandi, air belum rata, kepala udah terlanjur gatal misalnya, mau terburu-buru pakai sampo, mandi nyiram air itu belum merata airnya, akhirnya dia itu pakai sampo, pakai sabun. Air belum merata ke seluruh tubuh, sudah pakai sampo, pakai sabun. Nah, untuk model mandi seperti ini itu sangat rawan, dengan catatan, dengan syarat kalau setelah itu yang dibasuh untuk menghilangkan sabun atau sampo itu dengan air yang sedikit. Air yang sedikit dalam arti air yang tidak sampai menghilangkan bekas sabun, tidak sampai meratakan air ke seluruh tubuh. Makanya kalau semisal kita mandi wajib, kemudian sudah keburu-buru pakai sampo, pakai sabun, maka ketika sudah pakai sampo, pakai sabun dan seterusnya, maka kita bilas sabunnya itu, samponya itu dengan air yang agak banyak untuk memastikan air sampo dengan sabunnya itu luntur, hilang. Itu cara yang cara ketika kita mendahulukan menggunakan sampo atau sabun. Nah, makanya mau pakai cara yang pertama lebih aman silahkan, pakai cara yang kedua lebih hati-hati, yakni dengan cara tadi membilas air sampo, air sabun itu dengan air yang cukup banyak sehingga menghilangkan bekas-bekas sabun dengan samponya dan merata air tersebut ke seluruh tubuh. Kemudian itu furudul husli, fardunya wudu. Kemudian yang terakhir sebelum nanti ada pertanyaan barangkali, saya ingin sampaikan terkait dengan sunnah-sunnah mandi. Yang disebut sunnah itu dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan ya tidak apa-apa. Jangan anggap ini sebagai sebuah kewajiban. Nah, yang pertama kesunahan mandi itu adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kemudian yang kedua berwudu sebelum mandi.
Jadi wudhu dulu, selesai wudhu baru kemudian mandi wajib. Nah yang ketiga, menyela-nyela rambut dan jari-jari tangan. Jari-jari tangan atau jari-jari kaki boleh. Jadi di sela-sela oning Pak. Eru-geru sini kan. Eru-geru tanah, eru-geru ini. Sela maksudnya eru-geru gitu. Nah, menyela-nyela air ke rambut atau ke jari-jari entah itu tangan ataupun kaki. Kemudian yang keempat, membasuh badan yang bagian kanan. Membasuh badan yang bagian kanan. Kanan dulu yang didahulukan, baru kemudian kiri. Kemudian yang kelima, diawali dengan bagian tubuh yang atas. Jadi kepala dulu boleh bisa. Kemudian yang keenam, menghadap kiblat ketika mandi. Kemudian yang ketujuh, menggosok tubuh sambil esoso itu Pak. Kemudian yang kedelapan, membaca syahadat setelah mandi. Dan yang kesembilan adalah memberi perhatian lebih terhadap tubuh yang ada lipatannya, misal telinga, kemudian ketiak, kemudian leher. Kan kadang ada orang yang lehernya itu ada agak geleget itu loh Pak, tampe itu. Itu di saya nggak tahu bahasa lain. Apa bahasa Indonesia agak geleget itu apa itu? Lipat itu maksudnya begitu. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, maka itu dikasih perhatian penuh dalam arti diperhatikan. Dan itu sunnah. Nah, kira-kira itu beberapa kesunahan yang bisa barangkali kita lakukan ketika nanti mandi wajib. Tapi tetap catatannya adalah yang tadi saya sebutkan di akhir itu adalah kesunahan mandi wajib. Itu tidak harus dilakukan boleh, nggak dilakukan nggak apa-apa. Jangan anggap sebagai sesuatu yang wajib. Yang penting itu dua tadi, niat sama meratakan air ke seluruh tubuh yang tampak. Oke, sementara atau barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Berarti tinggal kasih pertanyaan ke bocil-bocil ini. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan terkait mandi wajib. Ini kayaknya kajian yang khusus untuk orang dewasa kalau mandi wajib. Anak-anak sebenarnya nggak boleh ikut. Oh iya, tapi perlu tahu. Anak-anak yang di belakang perhatikan ya. Kalian saat ini belum paham, tapi nanti kalau sudah dewasa kalian tahu. Oh ternyata itu penting, begitu kira-kira. Oh sama ini saya mumpung ingat. Ketika mandi wajib untuk perempuan yang lagi halangan, yang lagi haid, kan ada desas-desus atau isu bahwa kalau perempuan mau mandi wajib habis suci itu, maka rambutnya yang rontok itu harus dikumpulkan kemudian dibawa mandi. Kemudian tidak boleh potong kuku ketika masa haid. Kemudian apalagi itu ya? Tidak boleh keramas. Bayangkan ibu-ibu haid misalnya 6-7 hari rata-rata itu kan. Selama 6-7 hari tidak mandi-mandi, tidak keramas. Aduh, kecil bilaken. Itu tak ditempak ontong itu sama lakinya. Bau apa? Bau belum, sebarang gitu. Nah jadi tidak masalah. Kalau semisal mandi wajib untuk perempuan rambutnya yang rontok itu, tidak dibawa, tidak masalah. Tidak masalah itu. Kuku yang sudah kepotong tidak masalah. Tetap sah mandi wajibnya. Nah, kalau semisal ibu-ibu pernah mendengar penjelasan seperti itu. Biasanya penjelasan seperti itu diambil dari salah satu hadis Nabi, bahwa nanti ketika kiamat, bagian-bagian tubuh yang terpotong yang tidak dibawa mandi wajib itu akan datang kepada kita dan memintai pertanggungjawaban. Sayangnya itu hadis dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa dipakai untuk panduan hukum
Satu. Yang kedua, biasanya yang menjelaskan tentang larangan harus membawa rambut rontok ketika mandi itu laki-laki. Masalahnya laki-laki itu tidak pernah haid, tidak tahu repotnya haid itu kayak apa. Orang haid itu ketika bangun dari duduk keluar, batuk keluar, kemudian apalagi loncat-loncat itu keluar itu, dikit-dikit keluar begitu. Oh nih, karena sudah menikah. Dulu saya tidak tahu dulu apa yang keluar itu kan. Karena sudah menikah, alhamdulillah tahu. Ngangkat agak berat dikit keluar. Itu repot sekali. Belum lagi kalau bahasa Jawanya itu dilepan. Dilepan itu ada semacam rasa sakit yang betul-betul luar biasa di perut. Belum lagi itu. Tiba-tiba ada laki-laki menjelaskan perempuan haid wajib membawa rambut rontoknya ketika mandi. Ini tidak beres ini kalau begini. Nah, makanya saya perlu sampaikan bahwa ketika mandi wajib tidak perlu dibawa. Itu nambah-nambah kerjaan. Ya, kira-kira itu. Ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada, giliran saya yang nanya. Bagaimana? Udah pertanyaan? Kempang paning kalau mandi kan dia. Oke. Ibu. Kalau bapak-bapak alhamdulillah kayaknya sudah pengalaman. Jadi tidak perlu nanya. Nah, sendiri kan lebih dari pada orang pada head. Dia pula bernyala. Oke. Ketika head dia buat seberapa hari pula ada ya. Jadi berisiko aku keluar lalu kendin ada serajan ini. Oke. Kita sakit. Tentang haid. Sebenarnya nanti terkait dengan haid ada bab tersendiri. Cuman saya kasih penjelasan sedikit aja. Yang harus dilakukan perempuan yang sudah haid adalah satu, harus mencatat kapan darah keluar dan kapan darah berhenti. Misalnya kayak sekarang, di zaman sekarang enak, di HP itu udah ada aplikasinya. Kalau zaman dulu itu pakai buku catatan khusus. Perempuan itu biasanya ada buku kecil biasanya untuk mencatat siklus atau keluarnya darah haid. Kemudian yang kedua, sebenarnya terkait dengan haid, waktu itu saya sudah coba ini Pak, buat rumus terkait dengan haid. Bagaimana cara agar seorang perempuan itu ketika haid tidak bingung. Misalnya salah satu contoh yang sering terjadi itu adalah perempuan biasanya sudah haid 2 hari, kemudian 1 hari itu berhenti, habis itu hari ke 2, 3, 4, hari keempat itu keluar lagi, biasanya begitu. Karena hari ketiga ini sudah berhenti dan dia menduga bahwa itu sudah suci atau bukan haid, akhirnya mandi. Besoknya udah mandi, kemudian sholat dan seterusnya, tapi besoknya keluar lagi. Nah, ketika besoknya keluar lagi, gimana hukum mandinya? Kemudian bagaimana hukum sholatnya? Karena perempuan haid, kalau sholat itu haram, hukumnya tidak boleh. Nah, maka hukumnya dimakfu, tidak masalah. Kenapa? Karena tadi ketika darah berhenti, kita menduga bahwa darah sudah berhenti, berarti ini sudah waktunya mandi, habis itu mandi, sholatnya selesai. Nah, perlu mencatat tadi di awal terkait dengan siklus haid itu adalah pentingnya itu untuk menandai hitungan hari. Sementara saya hanya bisa jelaskan itu saja. Kalau nanti ada sudah sampai ke pembahasan haid, insya Allah nanti saya printkan. Ada rumusnya, saya buat itu 1 lembar. Waktu itu kebetulan mau tidak mau saya harus menjelaskan ke anak-anak SMP tempat saya ngajar. Jadi biar lebih gampang, makanya saya buat tulisan rumus kira-kira begitu. Jadi perempuan disebut haid kalau memenuhi 5 syarat. Kalau salah satunya tidak, maka bukan haid. Itu gampang. Kira-kira demikian. Jadi kalau semisal darahnya berhenti, kemudian menduga itu sudah suci, kemudian mandi, ternyata keluar lagi, ya udah, tidak masalah.
Itu dima'fu. Dima'fu itu berarti dimaafkan. Kira-kira demikian. Isya jam berapa ini? 18.47. Hah? Oh, kasih pertanyaan ya. Sekarang saya kasih aturan. Karena bulan-bulan kemarin banyak yang curang dalam arti begini. Kalau ada pertanyaan yang gampang, mana dahlan, kemudian lagi. Siapa itu di situ? Wahyu. Rijal. Kalau ada pertanyaan yang gampang, biasanya direbut sama yang besar-besar ini. Yang kecil-kecil nggak kebagian, kan kasihan. Sekarang kan ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. 4 pertanyaan untuk yang kecil-kecil, 1 pertanyaan untuk yang besar-besar termasuk usilah. Ini pertanyaannya didengarkan. Pertanyaan yang pertama adalah ada berapa fardunya mandi? Ini dulu. Ada 2. Bisa sebutkan? Nggak bisa? Ada berapa? Dah, 1. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Itu yang itu tuh ya Nabi Yusuf. Ada 2. Salah nanya saya tadi. Sebutkan, seharusnya begitu. Oke, yang pertanyaan yang kedua. Fardunya wudhu itu ada 2. Yang nomor 2 apa? Itu tuh yang ini. Meratakan seluruh tubuh dengan debu. Dengan air, ya 100. Tapi 10.000. Nilainya 100, tapi 10.000 yang dikasih. Yang ketiga. Yang perempuan sekarang. Yang perempuan. Tolong bacakan niat mandi wajib. Angkat tangan. Ada yang bisa? Apa terlalu repot ya? Terlalu repot ya? Oh iya. Kapan mandi wajib gimana? Oke, sebutkan 2 saja kesunahan mandi. Dan angkat tangan ini. Dua kesunahan. Atau satu lah, kan 10.000 kan. Jadi 1 pertanyaan 10.000. Sebutkan 1. Silahkan. Membacakan bismillah, ya. Oke, 100. Membacakan bismillah kepada siapa ya? Tiga, 4, kurang 1. Yang perempuan lagi? 3. Oh 3, iya betul. Sekarang yang pertanyaan yang keempat. Apa yang gampang ya? Sekarang siap-siap angkat tangan. Pertanyaan keempat. Ini saya tidak tahu nih gampang atau enggak. Kalau mandi wajib pakai air sabun, mandinya gimana hukumnya? Sah atau tidak sah? Entah yang cowok, yang cewek. Oh ya, sini juga. Ya Allah. Maaf. Ada tangan. Siapa tadi? Ini belakang tiang itu. Sah atau tidak sah? Tidak sah.
Oh tidak sah. Oke, 100. Iya, 100 kurang 90. Satu lagi, ini baru yang apa namanya, yang tua-tua nih, bukan yang tua-tua, yang remaja-remaja nih. Kalau mau ikut, angkat tangan enggak apa. Sebutkan, kok kayak cerdas cermat ya? Biarinlah. Sebutkan 2 contoh bagian tubuh yang apa tadi? Yang agak geleget, yang berlipat-lipat, yang disunnahkan untuk dibasuh. Musila. Leher sama apa? Iya. Oh, ketiak. Oke, 100. 100 boleh. Udah 5 ya? Udah. Oke, sementara itu dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.